Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan web responsive design penggunaan Grid CSS. Anggotanya saya Muhammad Nur Alim, teman saya Aisyah Mutahharoh, Eli Krisnawati, Fauzia Zarina, Eryadi, dan Siti Fauzia. Desain web responsif adalah pembuatan situs web yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat bagus di semua perangkat, dari ponsel kecil hingga desktop besar. Inilah contoh gambar desain web responsif. Tampilannya akan terlihat lebih bagus dan lebih cantik. Dan untuk materi selanjutnya disampaikan oleh saya, Eli Krisnawati, mengenai viewport. Pernah nggak sih kita buat website atau ketika kita mengunjungi sebuah website menggunakan handphone atau menggunakan laptop, tampilannya itu jadi berantakan, jadi kacau, atau tidak menyesuaikan dari perangkat yang kita gunakan? Nah, kalau kita mengalami hal tersebut, maka kita perlu menambahkan fungsi viewport tersebut. Karena pada dasarnya, fungsi viewport ini adalah untuk mengatur skala dari perangkat yang akan kita gunakan. Maka pada saat pembuatan halaman web responsif, kita perlu juga menambahkan meta elemen di semua halaman web. Karena hal tersebut yang akan memberikan instruksi browser tentang cara mengontrol dimensi dan penskalan halaman. Dan ini adalah channel viewportnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk buka codingannya dan kita coba untuk lihat hasilnya seperti apa ketika menggunakan viewport dan tanpa menggunakan viewport. Oke. Dan ini codingannya. Untuk codingan ini saya ambil dari W3 School. Dan ini adalah viewportnya untuk menambahkan dari elemen metanya. Ya, kita coba untuk run ya hasilnya seperti apa dengan menggunakan viewport tersebut. Dan ini hasilnya. Jadi ketika kita buka website menggunakan laptop, hasilnya akan seperti ini, akan menyesuaikan dari ukuran laptop yang kita gunakan. Nah, bagaimana ketika kita membuka website menggunakan handphone gitu? Oke, kita akan coba cek untuk pengecekan tersebut ya, menggunakan layar handphone. Dengan caranya klik kanan, lalu klik inspeksi. Nah, ini sudah ke tampilan handphone, maka tampilannya itu akan seperti ini. Tampilannya itu akan berubah sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, permasalahannya nih, apa yang akan terjadi ketika website itu tanpa viewport? Oke, kita akan coba ya. Kita hapus ini. Kita coba tanpa viewport. Dan ini hasilnya website ketika tanpa viewport. Ketika kita klik menggunakan handphone, ketika kita membuka website menggunakan handphone, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya tidak menyesuaikan sesuai dengan perangkat yang akan kita gunakan. Maka untuk itulah website perlu ditambahkan fungsi viewport dengan menambahkan halaman meta. Nah, untuk materi viewport ini sampai di sini dulu, karena untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya yaitu mengatur ukuran teks responsif untuk web responsive design yang akan disampaikan oleh saya Siti Fauzia. Ukuran teks dapat diatur dengan unit VW yang berarti label viewport. Untuk materi viewport sendiri telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Jadi viewport adalah ukuran jendela browser. Dengan begitu, ukuran teks akan mengikuti jendela browser. Semisal, viewport memiliki lebar 50 cm. Dan satu viewportnya sama dengan 1% dari label viewport. Maka satu viewport sama dengan 0,5 cm. Untuk contoh splitnya saya buat saja. Nah, ini dia. Dan saya juga punya contoh split yang angka lengkap. Kita buka VS Code. Untuk split ini, saya
saya ambil referensi dari www.schools, kita langsung saja. Nah, ini hasilnya. Jadi, pada slide ini yang mengatur ukuran teks terdapat pada line 7 sampai line 10. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Pada pembuatan layout dengan HTML dan CSS, seperti yang kita ketahui dapat menggunakan cara table atau cara jadul, flexbox, CSS grid, atau CSS property per float. CSS grid sangat bagus dalam mengatur gambar yang besar. CSS grid juga digunakan untuk layout yang berdua dimensi, kolom dan baris. Sedangkan flexbox sangat bagus dalam mengatur perataan tiap elemen, digunakan dalam memposisikan elemen yang lebih kecil atau detail. Flexbox sangat baik untuk layout yang satu dimensi, kolom atau baris. Dari kedua teknik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tetapi dapat dikolaborasikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan elemen yang digunakan. Layout grid CSS atau grid CSS adalah teknik dalam cascading style sheet atau CSS yang memungkinkan pengembang web untuk membuat layout desain web responsif yang kompleks dengan lebih mudah dan konsisten di seluruh browser. Membuat contoh dari CSS grid. Yang pertama, membuat index.html dan index.css. Mengisikan kode pada index.html dengan seperti ini. Mengisi tag body seperti ini. Ya, coba. Ini merupakan header dari HTML, sedangkan ini main content dan ini adalah footer. Setelah itu kita percantik dengan CSS. Ya, begini hasilnya. Kemudian menambahkan grid layout untuk konten bagian atas pada index.html. Konten bagian atas. Serta menambahkan untuk konten bagian bawah. Setelah itu properti dari grid template columns ini untuk mengatur jumlah kolom yang akan dibuat dengan mendefinisikan. Artinya di sini kita akan memberikan kolom pertama jatah lebar 66% dan penggunaan repeat ini yang merupakan cara cepat untuk menuliskan grid template columns. Kode di atas artinya ingin membuat 3 kolom dengan lebar sama rata. Untuk grid template row artinya kita ingin membuat 2 baris dengan tinggi yang sama rata seperti kolom. Kemudian menambahkan responsif untuk CSS grid.
Gini hasilnya: header, main content, dan footer.